Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu yang kita ambil dari pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassirul Faqih Al-Usuli Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pendahuluan dari kitab ini dan kita belum membaca kalam dari penulis. Kita baru menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang kitab ini dan penulis dari kitab ini serta beberapa pendahuluan terkait dengan harta. Nah, di dalam Islam dibahas tentang fikih muamalat terkait dengan muamalat al-maliyah, muamalah harta, karena memang terkait dengan harta ini pertanggungjawabannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat kita itu banyak-banyak terkait dengan urusan harta. Entah ada unsur kezaliman di dalamnya atau dengan cara memakan harta riba sehingga terjadilah fitnah yang sangat besar berkaitan dengan harta ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya dari fitnah harta. Rasulullah bersabda dalam hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan atas umatnya mereka berada di atas kemiskinan, tapi justru sebaliknya. Rasulullah mengkhawatirkan apabila harta itu dibukakan untuk mereka, sehingga akhirnya mereka pun lupa dengan daratan, sehingga akhirnya mereka pun banyak melakukan pelanggaran, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan agama dan negeri akhiratnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Rasulullah pernah bersabda, "Mal faqru akhsya alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakinni akhsha alaikum
Akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, antubsata alaikumud dunya, tatkala dunia dibukakan lebar-lebar untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang sebelum kalian. Maka harta bisa merusak manusia, dan tidak ada yang lebih merusak anak cucu Adam ketimbang tatkala mereka sudah tamak terhadap dunia, ketika mereka sudah rakus kepada harta. Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam sabdanya, madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang dilepaskan pada gerombolan kambing-kambing, tidaklah hal tersebut lebih merusak ketimbang ketamakan seseorang terhadap harta dan jabatan yang bisa merusak agama dan akhiratnya. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab seseorang dikarenakan fitnah harta, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melayangkan nyawa seseorang demi harta. Dia bisa memutuskan tali silaturahim juga demi harta. Dia bisa durhaka sama orang tuanya juga demi harta. Dia bisa menzolimi orang lain demi harta. Nah, maka karena besarnya fitnah harta ini, syariat memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan sehingga jangan sampai terjadi tindak kezaliman di antara mereka, supaya jangan sampai terjadi tindak kezaliman di antara mereka. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa rezeki dan harta dunia sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala rata kepada seluruh manusia. Nah, bahkan itu semenjak mereka berada di perut ibu-ibu mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah tidaknya dia. Ini sudah ditetapkan, ya, dan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan harta kepada mereka sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala ada yang dijadikan semasa hidupnya dia serba berkecukupan, lebih dengan harta tersebut bahkan, dan ada yang kurang. Nah, dan itu semuanya berjalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah menjadikan si fulan dia menjadi orang kaya padahal tidak beriman, sementara si Allan orangnya beriman dan rajin beribadah tetapi rezekinya sempit? Karena sekali lagi bahwa rezeki harta benda yang ada pada manusia itu bukan menjadi penentu seseorang itu berada di atas kebaikan, tetapi seseorang itu berada di atas kebaikan manakala dia pandai mensyukuri nikmat Allah dan pandai bersabar dalam menghadapi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dia akan menjadi orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.
orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, dan juga seseorang tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta, tetapi dia dijauhkan dari ilmu agama, maka bahaya yang timbul karena hal tersebut sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan kepada 4 golongan manusia. Dunia itu diperuntukkan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil. Golongan yang pertama, kata Nabi, yaitu seseorang yang dikaruniakan harta dan ilmu. Dia punya harta dan sekaligus dia punya ilmu. Maka dengan harta yang dimilikinya tersebut, dia bertakwa kepada Allah. Dia sambung tali silaturahim dan dia tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, golongan yang pertama ini yang diberikan harta dan ilmu, inilah kedudukan manusia yang paling mulia, kata Nabi. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tetapi Allah tidak berikan padanya harta. Ilmu dia punya, tapi harta dia tidak punya. Nah, fahuwa sadiqun niyah, yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Kata Nabi SAW, maka orang yang seperti ini, yang diberikan ilmu tapi tidak harta, dengan kejujuran niatnya, dia mengatakan, seandainya aku mempunyai harta seperti si fulan, maka aku akan beramal sama seperti amalannya si fulan. Ini berandai-andai yang sifatnya boleh, karena dia mimbab ikhbar saja, untuk mengabarkan, dan itu dalam kebaikan. Dan ini bukan lau yang terlarang, tetapi ini dibolehkan. Nah, dia berandai-andai kalau dia punya harta sama seperti si fulan, maka dia akan beramal seperti amalannya si fulan, yakni di dalam kebaikan. Maka kata Nabi, orang ini dengan niatnya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, sama seperti golongan yang pertama, yang punya harta dan ilmu. Karena innamal a'malu binniyat. Seorang itu, ya, ditentukan dengan niatnya. Amal-amal yang dia lakukan tergantung dengan niatnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi tidak diberikan ilmu. Dia punya harta, ya, tetapi tidak diberikan ilmu. Nah, maka apa yang terjadi? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi akhbathil manazil. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, yang hanya diberikan harta tapi tidak ilmu, ia pun membelanjakan hartanya secara serampangan, tanpa dasar ilmu. Ia tidak gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak pula untuk menyambung tali silaturahim, dan tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya tersebut. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini berada pada kedudukan yang paling rendah. Ini golongan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma.
Orang yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak pula ilmu. Dua-duanya tidak dapat. Tidak dapat harta dan tidak dapat ilmu. Fahuwa yaqul, maka dia lantas berkata, lau anna li malan, andaikan aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, niscaya aku beramal seperti amalannya si fulan, yakni dalam keburukan, seperti orang yang ketiga, golongan yang ketiga. Maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, maka dengan niatnya yang seperti itu, maka dosanya dengan orang yang ketiga sama. Dosanya dengan orang yang ketiga sama. Lihat para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan harta tidak akan pernah menjadi baik tanpa ada ilmu. Sementara ilmu, walaupun tanpa harta, seseorang masih diberikan kebaikan oleh Allah. Nah, dan kalau seorang diberikan harta kemudian ilmu, maka ini luar biasa. Dia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Sebab dengan ilmunya dia beramal, dan dengan hartanya pun dia bisa beramal. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah penting kiranya untuk kita punya ilmu terkait dengan harta. Ya, kita pelajari fikih tentang muamalat yang berkaitan dengan muamalat al-maliyah. Naam, untuk kita mengusahakan agar ilmu yang kita, agar harta yang kita dapatkan, harta yang ada bersama kita dan nanti kelak akan kita dapatkan, kita bisa tahu ilmunya dengan benar, sehingga kita minimal berada pada golongan yang kedua atau bisa berada pada golongan yang pertama. Intinya diberikan ilmu. Intinya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini dari beberapa pendahuluan yang perlu kita pahami. Kemudian kita akan masuk membaca Kitabul Buyu' yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Kitab tentang jual beli. Al-Buyu' jamak dari kata bay'un. Bay'un secara bahasa jual beli itu artinya dari kata ba'a yang artinya depa. Yang artinya depa. Depa antara jarak antara ujung jari tengah yang kanan sampai ujung jari tengah yang kiri. Ini satu depa namanya, ya kan? Nah, jual beli dari kata itu. Kenapa diambil dari kata depa? Ya sebab orang yang melakukan jual beli, maka dalam memberi dan menerima dia akan menyerahkan sesuatu baik berupa barang atau uang dengan tangannya. Ketika dia mengambil atau menerima atau memberikan, maka tentu dia menggunakan tangannya. Nah, maka dari situlah makna jual beli secara bahasa. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli secara bahasa yakni mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Iya. Ini si penjual dia menerima uang dari si pembeli, sementara si pembeli mengambil barang yang dia beli dari si penjual. Akhdhu syai' wa i'ta'uhu, mengambil sesuatu dan memberikannya. Itu jual beli secara bahasa. Nah, adapun menurut istilah syariat, maka para ulama beragam dalam mendefinisikan apa itu jual beli. Iya. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli adalah mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Jual beli itu adalah
menukar harta dengan harta. Menukar harta dengan harta. Li gharadi tamalluk, dengan tujuan untuk saling memiliki. Dengan tujuan untuk saling memiliki. Dan perlu diketahui bahwa bai' ini dari lafadz yang bisa kita terjemahkan dengan jual atau beli. Makanya bai' kita artikan jual beli. Karena bai' itu bisa diartikan menjual, bisa juga diartikan membeli. Sama dengan syira, bisa diartikan membeli dan bisa diartikan menjual. Iya. Dan kalau dibahasakan kitabul bai' atau buyu, ini kitab tentang jual beli. Ada yang dijual dan ada yang dibeli. Ada yang dijual dan ada yang dibeli. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu jual beli. Mubadalatu malin bimalin li gharadi tamalluk. Menukar harta dengan harta dengan tujuan untuk bisa memiliki. Iya, penjual dia ingin memiliki harta dari si pembeli. Dalam hal ini kebanyakannya pada uang. Dan si pembeli dia ingin memiliki barang yang dijual oleh si penjual. Nah, sebagian ada yang memberikan definisi yang lebih lengkap ya. Ada yang mengatakan bahwa jual beli itu adalah mubadalatu malin walau fid dhimmah au manfa'ah mubahah bimithli ahadihima ala ta'bid ghairi riba wa qard. Yang namanya jual beli, kata mereka, menukar harta ya, walaupun masih dalam tanggungan. Walaupun masih dalam tanggungan atau manfaat. Ya, mungkin yang dia tukar bukan harta tapi jasa, manfaat. Nah, maka dari sini nanti akan ada pembahasan tentang sewa menyewa, dan itu juga bagian dari jual beli sebenarnya. Seorang kalau menyewa berarti dia membeli jasanya. Nah, dan nanti akan datang pembahasan tentang al-ijarah, hukum seputar sewa menyewa dan apa yang terkait dengan permasalahan itu akan dibahas juga insyaallah taala. Nah, dan harta yang diperjualbelikan atau manfaat atau jasa yang diberikan itu adalah hal yang mubahah, yang diperbolehkan, ditukar dengan yang semisal dari salah satu dari keduanya, alat ta'bid, dalam rangka atau dalam jangka selama-lamanya. Ya, sebab kalau berjangka memiliki hanya sebentar atau dalam jangka waktu tertentu, itu bukan jual beli. Nah, ini pembahasan sewa menyewa. Nah, kalau jual beli, ketika sudah dibeli berarti itu sudah sah menjadi milik pembeli. Nah, dan itu selama-lamanya, bersifat selama-lamanya. Berbeda kalau misalnya sekedar sewa, ya kan? Seorang sewa mobil misalnya selama 1 bulan, maka dia punya kuasa untuk memiliki mobil tersebut hanya dalam jangka waktu 1 bulan saja. Lebih dari 1 bulan dia harus kembalikan. Namanya juga sewa menyewa. Nah, kalau jual beli sifatnya ta'bid, selama-lamanya. Nah, selama-lamanya. Ya, artinya barang tersebut sudah berpindah kepemilikan. Ketika kita jual, maka dia bukan lagi milik kita. Dia bukan lagi milik kita. Nah, kemudian ghaira riba wa qard. Tidak ada pada jual beli itu riba dan tidak ada utang piutang. Karena riba itu tidak sama dengan jual beli. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Dan jual beli juga bukan qard, bukan utang piutang. Ya, karena kalau jual beli itu akadnya adalah akad muawadhat yang bersifat komersil, sementara utang piutang itu akadnya tabarruat yang bersifat sosial. Nah, orang mengutangi, makanya tidak boleh akad sosial
Akad tabarru'at ingin dijadikan akad muawadhat, akad komersil. Ketika itu sudah menjadi riba. Ya, ketika akad sosial dirubah menjadi akad komersial, maka berubahlah hal tersebut menjadi riba. Menjadi riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa yang namanya jual beli ala sabilit taradi, alal wajhi syar'i. Harus ada saling ridha di dalam jual beli. Tidak boleh ada unsur paksaan. Dan nanti akan kita jelaskan salah satu syarat sahnya jual beli adalah harus ada keridhaan. Kemudian dilakukan dalam bentuk yang sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya ada syarat-syarat dan ketentuannya, dan ini yang akan kita paparkan insyaallah taala. Nah, kemudian terakhir terkait dengan al-buyu, itu dibawakan oleh penulis dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena yang namanya jual beli itu ragam dan macamnya sangat banyak, sangat luas. Nah, belum lagi terkait dengan pembahasan-pembahasan kekinian, masalah-masalah kontemporer yang baru terjadi. Sangat luas pembahasan jual beli itu. Makanya kebanyakan ya pembahasan kitab jual beli dibawakan dalam bentuk jamak. Kitabul buyu, kitab tentang macam-macam jual beli. Karena jual beli itu bukan satu saja, bukan dua saja, tetapi banyak ragamnya. Nah, ini yang akan kita paparkan insyaallah taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin kita cukupkan karena sebentar kita ada kajian di Masjid Al-Kausar, ya. Kita adakan daurah di sana terkait dengan pembahasan tematik, ya. Membantah atau membahas tentang Valentine's Day, ya. Nah, di Masjid Al-Kausar Sambaliung. Ya. Habis sholat isya langsung. Jadi saya cukupkan aja ya ikhwan, karena kita langsung ke sana, ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.